Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan saya, Titin Lukman. Kali ini Titin akan membahas bagaimana sih, apa alasannya dan apa penyebabnya kalian susah untuk mengempeskan perut buncit. Nah, berikut 7 kesalahannya. Tapi sebelumnya, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah kesalahannya teman-teman tidak memperhatikan bahwa minuman itu ada juga kalorinya. Biasanya seseorang hanya memperhatikan yang namanya makanan ya, mulai dari pagi sampai malam memperhatikan kuantitas ataupun kualitas dari makanannya, tapi tidak pernah terpikirkan bahwa minuman itu juga ada kalorinya. Jadi teman-teman biasakan mulai sekarang minum minuman air putih saja. Jangan minum minuman air manis karena air manis mampu mencegah lemak kalian luruh di dalam tubuh. Jadi mulai sekarang minumnya air putih saja teman-teman, supaya lemak yang ada di dalam perut mudah untuk diluruhkan. Nah, kesalahan yang kedua yang banyak sekali dilakukan oleh para pelaku diet adalah kurangnya tidur teman-teman. Biasanya seseorang hanya memperhatikan makanan dari pagi sampai malam, betul kan? Jadi hanya memperhatikan kalori, bahkan sudah mengurangi nasi, bahkan hanya makan sayur saja. Tapi pada saat malam melakukan yang namanya begadang. Nah, pada akhirnya berat badannya tidak akan turun. So teman-teman, kenapa sih begadang itu mempengaruhi penurunan berat badan? Karena kita punya metabolisme teman-teman. Jadi kalau misalnya metabolisme dalam tubuh kita terganggu, berat badannya tidak akan turun-turun walaupun sudah mengurangi kalori. So, perhatikan metabolisme. Apa yang mempengaruhi metabolisme? Salah satunya adalah kurang tidur ataupun begadang. So, jangan begadang ya. Bahas lagi ya, kesalahan yang ketiga adalah masih hobi makan makanan junk food ataupun makanan olahan. Nah, siapa di sini yang melakukan diet tapi masih mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak? So, pelaku diet seperti ini biasanya hanya memperhatikan defisit kalori ataupun pengurangan kalori saja, tapi tanpa memperhatikan kualitas dari makanan tersebut. Teman-teman harus ingat bahwa kunci turun berat badan, kunci menurunkan massa lemak adalah mengurangi makan makanan yang berlemak. Bukan hanya mengurangi kalori saja, tapi memperhatikan kualitas dari makanan tersebut. Ketika teman-teman masih mengkonsumsi makanan olahan, berat badan teman-teman pasti akan turun, tapi yang turun adalah massa air. Dan jangan menyalahkan diri sendiri ketika lepas dari program tersebut, berat badannya akan naik 2 kali lipat. Kenapa? Karena massa air yang turun, bukan massa lemak. So teman-teman, sarannya Titin, searching dulu bagaimana cara menurunkan lemak teman-teman. Kalau teman-teman masih mengkonsumsi junk food ataupun masih mengkonsumsi yang namanya makanan olahan, Titin pasti yakin bahwa perut buncitnya teman-teman tidak akan turun ya. Lakukan dengan smart, searching yang mana, program yang mana yang bisa menurunkan berat badan teman-teman tanpa harus tersiksa. Oke, kita lanjut lagi kesalahan yang keempat, yaitu teman-teman masih kebanyakan karbo ya. So teman-teman, ketika kita menurunkan berat badan ya, kita harus tahu dulu jumlah kalori yang kita butuhkan untuk menurunkan berat badan. Oke lah, kita butuhkan hanya 1100 kalori. Tapi jangan juga 700 kalori itu hanya karbo saja. Otomatis perut buncitnya tidak akan turun teman-teman. Kenapa? Karena karbo itu tinggi akan gula, apalagi nasi putih. Ya, jadi kurangi karbo. Yang harus dibanyakin adalah sayur, serat ya, ataupun proteinnya, ataupun buah ya. Banyakin sayur dan protein. Untuk apa? Kalau protein dibanyakin, teman-teman akan menekan nafsu makannya dan kenyangnya lebih lama. Dan kalau seratnya dibanyakin, otomatis pembuangannya akan lebih lancar. So, jangan makan nasi banyak ya. Oke, kita lanjut alasan yang kelima, kenapa perut buncitnya teman-teman tidak turun-turun juga. Jadi, kebanyakan pelaku diet hanya melakukan latihan kardio saja. Nah, sesekali tambahkan olahraga exercise yang fokus pada perut teman-teman. Temui personal trainernya teman-teman dan minta diajarkan bagaimana cara exercise yang fokus pada perut. Oke, kita lanjut dengan alasan yang keenam, kenapa perut buncitnya teman-teman tidak turun, yaitu skip sarapan. Sarapan itu sangat penting dalam proses penurunan berat badan teman-teman. Kenapa? Karena kita harus menjaga mood kita sedari pagi. Ya, kalau dari pagi kita sudah uring-uringan, tidak sarapan, otomatis pada saat makan siang teman-teman akan balas dendam. Ya, apapun makanan yang ada di depannya teman-teman pastilah dilahap. Kenapa? Karena dari pagi bawaannya lapar terus. Soalnya skip sarapan. So, jangan skip sarapan. Sarapannya sarapan yang sehat ya. Searching di Google, searching di YouTube bagaimana sih sarapan yang sehat.
Dan Titin akan share deh, setelah ini saya akan share sarapan apa saja yang cocok buat kalian, mengenyangkan tapi bisa turun berat badan. Next time ya, tapi jangan lupa di subscribe. Oke, alasan terakhir kenapa teman-teman susah sekali menurunkan perut buncitnya, yaitu stres ataupun banyak tekanan teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu bahwa stres itu berkaitan sekali dengan hormon adrenalin yang dimana mampu meningkatkan penyimpanan lemak di bagian perut. So, ketika teman-teman lagi stres, jangan harap perut buncitnya akan turun. Perbaiki stresnya ya. Jangan terlalu banyak pikiran ketika melakukan diet, harus dalam keadaan happy ya, karena memang sangat berkaitan. Oke, cukup sekian sharing saya malam ini. Semoga apa yang saya share ke teman-teman bisa bermanfaat dan jangan lupa di-share. Nah, buat teman-teman juga yang butuh coach diet online, teman-teman bisa langsung follow Instagram saya @titinlukman dan kalian bisa langsung klik link di biodata profil Instagram saya untuk tanya-tanya soal diet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye.